Salam damai sejahtera buat saudara sekalian. Saudara sekalian, kita sama-sama persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan September. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan sepanjang 1 bulan yang telah lalu, dan kita berdoa Tuhan yang menyertai, memimpin kita di dalam 1 bulan yang baru ini. 30 hari ke depan ini kita mulai juga tetap setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa biarlah firman yang kami baca menolong kami berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Tuhan yang pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, kita memasuki akan satu kitab baru, yaitu kitab Mazmur. Hari ini kita akan sama-sama melihat Mazmur nomor yang pertama, saudara ya. Kita akan membacakan ayat yang pertama dan yang kedua saja. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara sekalian, ini yang tadi saya bacakan adalah di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga kita sangat mudah untuk mengerti. Saudara, orang Tionghoa banyak mengatakan kalau pakai baju merah, warna merah itu bawa hoki, keberuntungan, saudara. Nah, apakah yang menjadi keberuntungan daripada seorang manusia ketika dia hidup di dalam dunia ini, saudara? Apa yang saudara anggap kebahagiaan di dalam hidup saudara? Apa yang saudara dapatkan yang kemudian membuat saudara bahagia atau senang? Apa yang saudara kejar yang saudara pikir itu akan membuat saudara bahagia dan senang, saudara? Banyak orang di dunia ini, saudara, mengejar sesuatu dan dia pikir itu akan menyenangkan dia. Tapi pada akhirnya yang dia dapatkan, setelah dia dapatkan, dia rasa itu juga tidak membuat dia bahagia. Ketenaran misalnya, saudara. Dia menganggap ketenaran itu dia menjadi orang yang sangat tenar. Tapi setelah dia menjadi tenar, dia tidak suka ketika orang mengikuti dia kemana-mana. Orang mencari uang. Dia pikir uang bisa memberikan kebahagiaan. Namun saudara, berapa banyak orang, saudara, yang setelah punya uang akhirnya juga merasa tidak bahagia juga di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lihat apa kata pemazmur di dalam Mazmur nomor yang pertama ini. Di sini dia katakan, saudara, bahwa kita itu, kebahagiaan kita itu adalah ketika kita dapat berjalan di jalan yang benar. Kita tahu kita adalah orang berdosa. Kita dilahirkan sebagai sinners, orang berdosa. Nah, saudara, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa keselamatan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menggantikan kita, sehingga kita tidak harus menanggung lagi hukuman itu. Kita mendapatkan pengampunan, penebusan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan kita sekarang dapat memiliki jaminan kehidupan yang kekal itu. Nah, saudara, tentunya seseorang yang sudah diselamatkan dari keberdosaannya itu, dia rindu untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau lagi hidup di dalam dosa-dosa tersebut, karena dia tahu dosa-dosa itulah ya yang kemudian membuat dirinya sendiri sebenarnya dulunya harusnya menerima hukuman, tapi sekarang dia mendapatkan pengampunan. Dan itu memang, saudara, kita itu tidak membayar harga untuk itu. Namun Yesus Kristus yang telah membayar harga untuk kita. It's free, but it's not cheap. Free, tapi tidak murahan, karena dibayar dengan darah daripada Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, kita yang hari ini yang sudah mendapatkan keselamatan itu, tentunya saudara merupakan satu kebahagiaan, satu sukacita jika kita sebagai orang yang benar
yang sudah dibenarkan di dalam Kristus tidak lagi berjalan di dalam dosa. Firman Tuhan hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Kita hidup di dalam dunia ini, banyak orang-orang yang di sekitar kita mungkin mengajarkan kita hal-hal yang tidak benar. Di dalam kita bekerja, mungkin sebagai murid, mahasiswa, kita nyontek, kita plagiarism, dan lain-lainnya. Nah, dalam bekerja, di dalam berbisnis, mungkin diajarkan untuk melakukan bisnis yang tidak benar. Nah, saudara, semuanya ini yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, kita tidak mau. Ya, kita tidak mengikuti nasihat mereka. Kita tidak mau mencontoh mereka. Kita tidak bergaul dengan mereka. Tapi melainkan apa? Berbahagialah orang yang melakukan perintah Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Apa maksudnya, saudara, merenungkan siang dan malam? Apakah kita harus baca Alkitab dari pagi sampai malam? Bukan demikian. Tetapi maksudnya di sini, firman Tuhan selalu ada beserta dengan diri kita. Sejak kita bangun pagi, ya, kita beraktivitas sepanjang hari sampai malam, ketika kita berbaring kembali, beristirahat. Firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi standar di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengikut Tuhan. Sebab itu, saudara sekalian, marilah kita melihat apa sih yang terpenting di dalam kehidupan ini. Jadi menurut Mazmur ini, saudara, ya, orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberkati kalau dia tidak berbuat dosa. Alangkah sukacitanya ketika kita bisa mengatakan tidak kepada godaan, kita mengatakan tidak kepada cobaan-cobaan itu, dan kita menang atas dosa-dosa kita. Dan yang kedua, saudara, ini dapat kita lakukan jika kita mencintai firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita dari pagi sampai malam. Dan ketika malam tiba, kita beristirahat, kita mau beristirahat, kita bersyukur kepada Tuhan jika sepanjang hari ini kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kebahagiaan kita, saudara. Bukan hal-hal yang lain, bukan yang kita mengejar sesuatu yang lain yang kemudian pada akhirnya tidak memberikan kita rasa bahagia itu. Ya, sebab itu, saudara, biarlah kita mau, ya, sebagaimana firman Tuhan hari ini. Belajar firman Tuhan setiap hari. Bagi saudara yang selama ini mengikuti Gema ini dengan setia, bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengar, baca firman Tuhan, baca tulisan Gema, mendengar akan refleksi Gema ini, dan Tuhan memberkati saudara, dan saudara bisa rasakan kebahagiaan itu. Mari, saudara, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, seringkali kami merasakan kebahagiaan itu jika kami memiliki banyak materi di dalam hidup kami. Prestasi, harga diri, uang. Kami pikir mungkin itu yang bisa memberikan kami kebahagiaan. Namun begitu banyak orang, Tuhan, setelah memiliki semuanya itu, tidak juga merasakan damai sejahtera dan kesenangan yang di dalam hidupnya. Tapi biarlah Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami belajar bahwa apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, kami tidak lagi dibelenggu oleh kuasa daripada iblis, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami dapat memiliki kehidupan yang merdeka di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jadilah orang yang berbahagia.